Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irma Safira. Saya dari Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Selamat menonton teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai radiografi umum. Alat yang digunakan untuk pengujian ini diantaranya adalah ada lukmeter yang digunakan untuk uji kolimasi, ada alat uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas yang digunakan untuk uji kolimasi dan ketegak lurusan berkas sinar X. Kemudian ada X-ray multimeter yang digunakan untuk uji akurasi tegangan, linearitas, keluaran radiasi, reproduksibilitas, kualisi berkas, informasi dosis pasien dan AEC, dan kemudian ada filter aluminium dengan AL tipe 1100 lebih dari 99% yang digunakan untuk metode uji kualitas berkas HVL. Filter aluminium sendiri digunakan untuk metode tak langsung. Kemudian ada plat PB ketebalan 2-3 mm yang digunakan untuk uji kebocoran tabung. Selanjutnya ada surveimeter yang digunakan untuk uji kebocoran tabung. Ada lembaran Fathom Perspek atau Fathom PMMA abdomen yang digunakan untuk uji AEC yang meliputi penjejakan dan waktu respon minimum. Kemudian yang terakhir ada atenuator aluminium dengan ketebalan 21 mm yang digunakan untuk uji AEC yang meliputi densitas dan uniformitas. Metode uji pesawat sinar X radiografi umum terdiri dari uji kolimasi yang meliputi uji iluminasi, uji selisih lapangan kolimasi, dan uji ketegak lurusan berkas. Kemudian ada uji generator dan tabung yang meliputi uji akurasi tegangan, uji akurasi waktu, uji linearitas, uji reproduksibilitas, dan uji HVL. Selanjutnya ada uji kebocoran tabung. Yang terakhir ada uji AEC yang meliputi uji timer darurat, uji densitas standar atau uniformitas, uji penjajakan, dan uji waktu respon minimum. Mari kita bahas mengenai masing-masing uji. Yang pertama adalah uji kolimasi. Pada uji kolimasi ini ada beberapa uji, di antaranya adalah uji iluminasi. Tujuan dari uji iluminasi ini adalah untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat ukurnya yaitu berupa lukmeter dengan nilai lolos uji lebih dari 100 luk. Kolimasi berkas sinar X di radiografi umum berpengaruh terhadap dosis pasien dan kualitas citra. Kolimasi membatasi area yang diinginkan sehingga mengurangi dosis total yang diterima pasien dan meminimalkan risiko radiasi. Kolimasi yang tepat menjadi salah satu aspek untuk mengoptimalkan teknik pencitraan radiografi. Kolimasi mencegah paparan terhadap area yang tidak perlu di luar area target dan juga meningkatkan kualitas citra yang menghasilkan lebih sedikit radiasi hambur. Adapun cara pengujiannya yaitu, yang pertama dengan memastikan cahaya ruangan saat pengukuran datar sama dengan cahaya ketika pengujian. Kemudian atur jarak SSD 100 cm, lalu hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25 x 25 cm. Kemudian tempatkan lukmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Untuk latar, letakkan lukmeter pada pusat kolimasi. Lalu ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Untuk iluminasi, letakkan lukmeter pada 4 area seperti pada gambar di atas, kemudian ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Uji kolimasi yang kedua adalah uji selisih lapangan kolimasi. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat ujinya adalah kolimator N-beam electment steel dengan nilai lolos uji delta X atau delta Y kurang dari 2%. Adapun cara ujinya adalah dengan meletakkan reseptor citra atau kaset pada ukuran 24 x 30 cm di permukaan datar, kemudian letakkan reseptor citra di tengah kolimator dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Lalu pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra menggunakan water brush. Pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Kemudian, tempatkan kolimator dan beam electment test tool di tengah kaset dan rata water brush. Kemudian tempatkan marker inisial RS dan tanggal pengujian pada kaset. Setelah itu atur kolimasi 18 x 14 cm atau sesuai ukuran pada test tool. Pastikan titik pusat kolimator dan beam electment test tool berhampitan dengan pusat cahaya. Kemudian lakukan eksposi dengan kondisi penyinaran sesuai kondisi pesawat sinar X. Setelah itu, baru gambar bisa dievaluasi. Uji kolimasi ketiga yaitu adalah uji ketegak lurusan berkas. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengevaluasi ketegak lurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat ujinya yaitu kolimator N-beam electment test tool dengan nilai lolos uji kurang dari 3 derajat.
Cara pengujiannya yaitu cek tegak lurusan berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi. Kemudian catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Selanjutnya ada uji generator dan tabung sinar X. Yang pertama yaitu ada uji akurasi tegangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Adapun alat ujinya adalah non-invasif KVP meter, misalnya Unfors, Pihara, Weatherpass, dan meteran. Nilai lolos ujinya yaitu error maksimum kurang dari 10%. Cara pengujiannya yaitu posisikan berkas radiasi tegak lurus THD meja pasien atau break state. Pindahkan filter tambahan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. Kemudian atur jarak KVP meter dan fokus pada 100 cm. Setelah itu atur kolimasi, disarankan 25 x 25 cm. Kemudian letakkan detektor pada posisi tegak lurus terhadap tabung, gunakan Weatherpass. Tentukan kondisi eksposi, meter ampere atau second atau meter ampere second tetap pada 20 meter ampere second atau waktu eksposi S lebih dari 0,1 kurang dari 0,2. Kemudian lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi KVP, sesuaikan penggunaan klinis, dan perhatikan ranting tabung. Ulangi dengan kenaikan 10 KVP, lakukan paling sedikit 3 variasi. Pada pesawat yang mempunyai fokus besar dan kecil, pengukuran dilakukan di fokus besar pada rentang KVP yang digunakan. Uji generator dan tabung sinar X yang kedua adalah uji akurasi waktu penyinaran. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Cara pengujiannya yaitu pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, kemudian setting pada KVP dan MA klinis tetap, misalnya 70 KVP dan 100 MA. Kemudian lakukan 3-4 kali eksposi dengan variasi waktu berbeda, antara S lebih dari 0,02 kurang dari 1. Kemudian jika memungkinkan, bisa dilakukan pada S lebih dari 1,0 second. Uji generator dan tabung sinar X yang ketiga adalah uji linearitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Alat ukurnya adalah dosimeter. Pengujian ini hanya dilakukan untuk fokus besar. Cara pengujiannya yaitu pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Kemudian lakukan 1 kali eksposi KVP tetap, misalnya 70 atau 80 KVP, dan variasi MA atau MAS. Dengan memperhatikan ranting tabung, lakukan paling sedikit 3 kali variasi MA atau MAS. Jika MA dapat diatur, variasikan MA dengan waktu tetap. Tapi jika MA tidak dapat diatur, variasikan MAS. Kemudian catat data KVP ukur, MAS, dan dosis. Jika tidak memungkinkan pengaturan waktu second yang tetap dan memvariasikan MA, maka diperbolehkan memvariasikan waktu second dengan MA tetap. Atau dengan software pengolah data Excel, plot data antara MA atau MAS dengan micrograph per meter ampere second, kemudian buat grafik garis lurus linear dan hitung atau tampilkan koefisien regresi linear. Dengan nilai R adalah koefisien linearitas. Uji yang keempat dari uji generator dan tabung sinar X adalah uji reproduksibilitas. Tujuan dari uji ini diantaranya yaitu untuk reproduksibilitas keluaran radiasi yang digunakan untuk memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Untuk reproduksibilitas tegangan digunakan untuk memeriksa konsistensi tegangan KVP pada beberapa eksposi dalam pengaturan tegangan yang tetap. Kemudian untuk reproduksibilitas waktu penyinaran digunakan untuk memeriksa konsistensi waktu eksposi pada pengaturan generator yang tetap. Adapun alat ujinya adalah dosimeter, Weatherpass, dan meteran dengan nilai lolos uji CV kurang dari 0,05. Cara pengujiannya yaitu atur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, lalu atur kondisi eksposi pada pengaturan klinis, misalnya 80 KVP, 20 MAS, kemudian catat nilai keluaran radiasi dengan satuan mikrogray atau megagray, dan catat pula waktu penyinaran dengan satuan second dan tegangan dengan satuan KVP pada setiap eksposi. Lakukan paling sedikit 3 kali eksposi pada pengaturan yang tetap. Uji generator dan tabung sinar X yang terakhir adalah uji kualitas berkas sinar X atau yang disebut dengan HVL. Tujuan dari uji ini adalah untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk penyaringan radiasi sinar X energi rendah. Alat ujinya yaitu X-ray multimeter, filter aluminium, dan meteran. Dengan nilai lolos uji CV kurang dari 0,05,
dan HVL lebih dari 2,3 mmAl pada 80 kVp. Pengujian HVL metode langsung dilakukan bersamaan dengan pengujian akurasi tegangan, yaitu dengan mengambil data HVL terukur pada setting tegangan 80 kV. Cara pengujiannya yaitu lepaskan filter tambahan, namun jika filter tambahan terpasang tetap dan tidak dapat dilepas, maka pengujian HVL dilakukan sesuai kondisi yang ada. Selanjutnya itu baca instruksi X-ray multimeter dan lakukan pengecekan dengan mengikuti instruksinya. Pada kondisi ini, perlu diperhatikan batas kemampuan X-ray multimeter. Selanjutnya yaitu letakkan detektor pada tempat data tegak lurus sumbu utama atau menghadap tabung sinar X, dan kolimasi seluas ukuran detektor untuk kualitas berkas tertentu dan kondisi penyinaran. Metode ujinya yaitu ada dua, dengan menggunakan X-ray multimeter dan menggunakan dosimeter. Cara pengujian dengan menggunakan metode X-ray multimeter yaitu, jika pesawat dapat diatur pada 80 kVp, maka atur pesawat di 80 kVp dan ekspos paling sedikit 1 kali. Lalu catat nilai HVL yang terukur. Dan jika pesawat tidak dapat diatur pada 80 kVp, maka atur pesawat pada beberapa kondisi penyinaran, misalnya 65 kVp, 75 kVp, 85 kVp, dan 90 kVp dengan MAS tetap. Lalu catat masing-masing HVL-nya. Lakukan interpolasi pada rentang nilai maksimal kurang lebih 5 kVp terhadap nilai yang dapat ditentukan, misalnya 80 kVp, sertakan rumus interpolasinya. Metode pengujian yang kedua yaitu dengan menggunakan dosimeter. Caranya yaitu atur kolimasi, disarankan dengan luas 10 x 10 cm. Lalu ukur dosis radiasi tanpa menggunakan filter tambahan sesuai asalnya dengan faktor eksposi 80 kVp dan MAS tetap. Data ini merupakan data DO. Kemudian tentukan nilai 50% dari dosis tanpa filter atau setengah DO. Lalu letakkan filter aluminium pada kolimator dengan menambah ketebalan filter hingga dosis berkurang sekitar 50% dari dosis tanpa filter atau setengah DO. Disarankan ketebalan filter aluminium mulai dari 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, dan seterusnya. Selanjutnya, catat data tabel filter dan dosis pada setiap pengukuran. Dan catat pula filter tambahan yang dianalogikan sebagai filter tetap. Uji yang ketiga yaitu uji kebocoran tabung. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter uji ini yaitu harus dilakukan terhadap pesawat sinar X baru, pesawat sinar X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung, dan pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alat ujinya yaitu ada dosimeter, plat PB dengan ketebalan 3 mm, meteran, dan isolasi. Metode pengujiannya yaitu ada dua, untuk pesawat dengan mode MA dan S terpisah, dan untuk pesawat dengan mode MAS. Untuk pengujian metode pesawat dengan mode MA dan S terpisah yaitu dengan cara catat nilai KVP maksimum dan arus kontinu pada pesawat. Pada kondisi ini, data arus kontinu dapat dilihat pada buku spesifikasi dari manufaktur atau referensi. Kemudian posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Pastikan tidak ada celah dengan menyalakan lampu kolimator. Lalu tambahkan plat PB pada permukaan jendela kolimator yang telah ditutup. Atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MA rendah dan waktu eksposi paling kurang 0, second. Pada kondisi ini, pastikan ranting tabung tidak terlampaui dan untuk pesawat tua, dibatasi hingga 10 kV di bawah kondisi maksimum. Lalu lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung, sisi depan, sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi atas. Bila SDD kurang dari 100 cm, maka konversi laju dosis pada 100 cm dengan ISL, Inverse Square Law. Setelah itu, catat data laju dosis yang terukur dalam mikrograde per jam. Yang kedua yaitu metode pengujian pesawat dengan mode MAS. Caranya yaitu dengan menempatkan detektor sama dengan pengujian akurasi tegangan. Kemudian, lakukan eksposi pada kondisi yang akan digunakan untuk uji kebocoran dengan KV maksimum dan MAS maksimum dengan memperhatikan ranting tabung. Yaitu, pastikan ranting tabung tidak terlampaui dan untuk pesawat tua dibatasi hingga 10 kV di bawah kondisi maksimum. Lalu, catat waktu eksposi yang terukur. Kemudian, hitung MA setting dari faktor eksposi yang didapatkan. Selanjutnya, posisikan kolimator pada posisi tertutup sampai tidak ada celah. Pastikan tidak ada celah yang menyalakan lampu kolimator. Selanjutnya, tambahkan plat PB
pada permukaan jendela kolimator yang telah tertutup. Atur kondisi eksposi KVP maksimum atau pada nilai yang mendekati maksimum dengan MAS. Pastikan ranting tabung tidak terlampaui, dan untuk pesawat tua dibatasi hingga 10 kV di bawah kondisi maksimum. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis pada SDD 100 cm di 5 titik sekeliling wadah tabung, sisi depan, sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi atas. Bila SDD terpaksa kurang dari 100 cm, konversi laju dosis pada 100 cm dengan ISL. Lalu, catat data laju dosis yang terukur dalam mikrogray per jam. Yang selanjutnya ada uji AEC. Pada uji AEC ini terbagi menjadi beberapa uji, di antaranya adalah uji timer darurat. Pada uji timer darurat ini tujuannya yaitu untuk memastikan timer darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AEC. Alat ujinya yaitu multimeter dan 2 mmPb. Nilai lolos ujinya yaitu timer cut-off kurang dari 6 second dan MAS kurang dari 600 MAS. Langkah pengujiannya yaitu letakkan 4 PB di atas beksi tetap di atas AEC sehingga menutupi seluruh detektor AEC. Kemudian tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan beksi yang telah ditutupi plat PB. Lalu tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan beksi yang telah ditutupi plat PB. Kemudian aktifkan semua sensor AEC pada monitor panel kendali. Atur densitas AEC pada posisi 0 atau normal. Setelah itu, lakukan eksposi, lalu catat waktu berhenti timer cut-off yang terbaca pada multimeter dan catat MAS yang terbaca pada panel kendali. Uji AEC yang kedua adalah uji densitas standar dan uji uniformitas. Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui keseragaman respon sensor AEC. Adapun alat ujinya yaitu ada filter AL21mm, 2 mmPb, weatherpass, dan meteran. Dengan nilai lolos uji MAS kurang dari 0,2 MAS rata-rata dan delta EI kurang dari 0,1 EI rata-rata. Cara pengujiannya yaitu lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan beksi pada jarak 100 cm. Lalu lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC. Pastikan area sinar X melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. Lalu, tutup kolimator dengan filter aluminium 21 mm dan CU 2 mm, lalu tutup sensor AEC. Pada monitor panel kendali, nonaktifkan sensor yang telah ditutup PB. Lakukan penyetingan faktor eksposi pada penggunaan klinis, misalnya 80 kVp dan 100 mA, atau gunakan setting otomatis yang keluar dari layar. Masukkan reseptor citra pada beksi dan lakukan eksposi catat MAS dan indeks paparan. Lalu, lakukan pengulangan untuk area detektor AEC yang lain. AEC selanjutnya adalah uji penjejakan. Tujuan dari uji ini yaitu untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur, THD perubahan KVP, dan ketebalan pasien. Alat uji yang digunakan adalah Fathom, Unforce atau Piranha, Weatherpass, dan meteran. Nilai lolos ujinya yaitu untuk variasi ketebalan Fathom, delta EI kurang dari 0,1 EI rata-rata. Kemudian untuk variasi KVP, delta EI kurang dari 0,15 EI rata-rata. Dan untuk variasi kombinasi ketebalan Fathom dan KVP, yaitu delta EI kurang dari 0,2 EI rata-rata. Metode ujinya yaitu ada variasi ketebalan Fathom, variasi KVP, dan kombinasi ketebalan Fathom dan KVP. Uji AEC yang terakhir yaitu adalah uji waktu respon minimum. Tujuan dari uji ini yaitu untuk memastikan AEC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Alat ujinya yaitu Fathom dan Unforce atau Piranha. Dengan nilai lolos ujinya yaitu traction minimum sama dengan 20 ms untuk generator 1 fase dan traction minimum sama dengan 1-3 ms untuk generator 3 fase dan HF. Adapun cara pengujiannya yaitu lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan beksi pada jarak 100 cm, lalu lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AEC dengan pastikan area sinar X melebihi area detektor AEC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AEC. Lalu letakkan detektor di atas beksi. Detektor tidak boleh menutupi sensor AEC. Kemudian letakkan Fathom pressback di atas detektor setebal 10 cm atau lebih. Lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 120 kVp dan 200 mA.
Lalu lakukan eksposi dan catat waktu eksposi yang tampak pada layar monitor panel kendali dan yang tercantum pada alat ukur. Lakukan pengulangan langkah 4-7 dengan mengurangi vacuum respect satu persatu sampai waktu yang tercantum di monitor panel kendali atau alat ukur konstan.